Selain itu ada loh cerita horor saat dia sudah meninggal. Wah, jadi merinding nih. Meninggal, hidup aja sudah nyeremin. Suzana merupakan ratu film horor Indonesia yang sudah melegenda. Tapi di balik itu semua ada beberapa hal-hal mistis yang dikaitkan sama dia nih. Inilah saatnya ungkap misteri setajam silet. Sosoknya Suzana lahir di Bogor 13 Oktober 1942. Adalah wanita berdarah campuran Jerman, Belanda, Manado, dan Jawa. Dia merupakan sosok yang sangat berpengaruh sekali dalam industri perfilman Indonesia. Suzana adalah bintang film horor Indonesia yang berkecimpung di dunia layar perak sejak tahun 1950-an hingga 1990-an. Wanita bergelar Ratu Film Horor Indonesia ini terkenal lewat film-film panas dan mistisnya loh. Sebagai artis film horor, karirnya yang mencapai sekitar 5 dekade menjadi bukti juga kalau Suzana itu sudah menjadi ikon dan layak juga untuk dijuluki sebagai Ratu Film Horor di Indonesia. Film seperti Beranak Dalam Kubur, Sundel Bolong, dan juga Ratu Ilmu Hitam benar-benar mengasih lihat kita guys, kalau dia tuh mampu menakuti para penontonnya. Dari masa-masa awal dia bermain film horor, banyak cerita-cerita mistis yang terkait dengannya semasa dia hidup. Rumor mengenai berbagai macam ritual yang dilakukan sama si Suzana ini sering terdengar di antara kerabat dan juga dunia perfilman. Suzana punya kebiasaan menyantap bunga melati segar. Hal ini dibenarkan oleh klip Sangra, yaitu suaminya sendiri. Biasanya bunga itu ditaruh di dalam wadah berisi air yang kemudian didinginkan. Hal tersebut diwajarkan sebab peran dia sebagai ratu film horor. Selain itu, beberapa orang yakin kalau bau bunga melati menandakan kedatangan makhluk halus. Suzana juga sering melakukan yoga di dalam kamarnya 2-3 jam dan bermeditasi pada dini hari loh. Aktivitas tersebut lumayan aneh kan? Biasanya dia juga sering bermeditasi di Wana Wisata Senda, Ngumbul, Jumbrit, Kecamatan Ngadirejo, Tumanggung, Jawa Tengah. Di sana ada kolam mata air yang biasanya dipakai untuk bermeditasi. Ada juga kepercayaan lainnya, bahwa kalau mau jadi Suzana itu harus suka bermain sama ular. Karena semasa hidupnya si Suzana suka sekali tuh sama hewan reptil yang satu ini. Terus nih, Suzana juga suka pakai baju hijau yang menjadi larangan saat berada di daerah pantai selatan. Padahal mitosnya tindakan tersebut dapat membuat seseorang terseret ke laut dan bertemu dengan Nyi Roro Kidul loh. Karena kebiasaan menarik ini kayaknya emang gak ada yang bisa gantiin Ratu Horor Indonesia ini deh. Alasannya karena susahnya menjiwai film horor seperti yang dilakukan si Suzana itu. Selain itu ada loh cerita horor saat dia sudah meninggal. Wah, jadi merinding nih. Meninggal, hidup aja sudah nyeremin. Seperti saat dia sakit nih, dia tuh minta pisah kamar sama suaminya supaya nggak terganggu gitu, katanya. Jadi kalau si Suzana meminta bantuan atau pertolongan, dia akan mengetok-ngetok dinding kamar. Jadi waktu Ibu Suzana masih sakit dulu, kan tidak satu kamar sama saya. Karena Ibu Suzana waktu sakit itu bilang, kalau orang sakit itu kan mungkin kalau ada orang lain di sebelahnya itu kan merasa terganggu. Nah, horornya saat si Suzana sudah meninggal, suara ketokannya tuh masih ada aja loh sampai sekarang. Pak, nanti kalau saya butuh apa-apa, saya tinggal manggil Papa, saya ketok tembok. Di kamar bersebelahan. Jadi diketok temboknya, tok-tok-tok gitu. Itu setelah Bunda meninggal masih berlangsung ngetoknya itu. Sekitar 2-3 tahun tuh masih berlangsung. Selain itu ada juga cerita saat-saat dia baru meninggal. Si Suzana suka menampakkan diri di sofa depan televisi saat malam hari teman-teman. Wah, kebayang gak ngerinya. Ada juga katanya suka muncul sosok Gundurwo sama Nyi Blorong yang suka menampakkan diri di area rumahnya nih. Berbagai hal pun kerap terjadi saat kepergian si Suzana, Ratu Film Horor Indonesia ini. Tetapi kejadian tersebut masih belum pasti ya teman-teman. Namun yang bisa dibuktikan itu adalah jasa peran film horornya yang pantas diacungi jempol. Oke lah, bila kalian suka video ini tinggalkan like dan sampai jumpa.